Diaspora keturunan merupakan anugerah dalam dunia sepak bola. Malahan, ini bukanlah hal yang baru sebenarnya, mengingat di negara-negara yang sepak bolanya lebih maju dari Indonesia sudah sering melakukannya. Tentu saja dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Khusus untuk Indonesia, diaspora keturunan menjadi senjata baru bagi timnas Garuda, membawa banyak progres dan memecahkan rekor yang sebelumnya tidak atau belum terpecahkan. Meski masih mengundang pro dan kontra, namun lambat laun, orang-orang Indonesia mulai menyadari bahwa identitas kebangsaan ganda adalah hak istimewa bagi beberapa orang. Tinggal bagaimana kita menyiasatinya saja. Namun, jauh sebelum keberhasilan naturalisasi banyak pemain keturunan seperti saat ini, Indonesia pernah dihuni beberapa pemain keturunan yang gagal bersinar dan bahkan gagal memperkuat timnas meski sempat ada kontak sebelumnya. Dan berikut kami rangkum para pemain diaspora keturunan yang gagal bersinar atau bahkan gagal membela timnas karena berbagai alasan. Kami tidak memasukkan nama Irfan Bahdim, Rafael Maetimo, dan juga Stefano Lillipali di sini karena menurut versi kami, pemain-pemain ini saat perform bersama timnas dapat memberikan dampak signifikan pada tim dan mampu bertahan di timnas dalam jangka waktu yang cukup lama. Irfan Bahdim misalnya, termasuk sukses sebagai pemain keturunan pertama yang membawa standar baru bagi pemain timnas saat itu. Selain karena ia harus bermain di Indonesia dan pensiun karena kerap dibekap cedera, ia membela timnas sejak 2010 hingga 2019 dengan performa yang relatif stabil. Sementara Rafael Maetimo tampil 21 kali dan mencetak 4 gol untuk Indonesia di berbagai ajang resmi. Cukup bagus untuk seorang gelandang bertahan yang muncul di era suram sepak bola Indonesia. Rafael Maetimo, pria berdarah Maluku itu hanya salah era saja. Ia sempat menjadi bagian tim analis timnas U17 Kanada saat Piala Dunia U17 tahun 2023 lalu yang diselenggarakan di Indonesia. Kecerdasannya dalam memberi analisa pertandingan dan kemampuan komunikasi yang baik sebenarnya sangat dibutuhkan Indonesia. Rafael sendiri mengaku akan sangat senang jika PSSI memanggilnya untuk membantu. Pun halnya dengan Lillipali, termasuk pemain keturunan tersukses sebelum era sekarang. Konsisten dipanggil timnas sejak kemunculannya pada 2013, ia terus mengawal lini serang timnas hingga tahun 2022. Total Vano telah tampil sebanyak 30 kali membela merah putih. Dan inilah para pemain keturunan yang gagal bersinar di timnas versi Soccerism. Hello Soccerism, adik kandung dari Jennifer Kurniawan alias Jennifer Bahdim yang merupakan istri dari Irfan Bahdim. Yang berarti adik ipar dari Irfan Bahdim. Datang ke Indonesia pada 2010 pasca kedatangan Irfan Bahdim. Sebelum ke Indonesia, ia memperkuat klub Bundesliga 2 Karlsruhe, mulai dari tim akademi hingga senior. Kerap cedera lutut di usia yang masih sangat muda saat itu menghalangi karirnya di sana. Ketika akhirnya menerima tawaran naturalisasi untuk AFF 2010, pengurusan berkasnya sempat terlambat sehingga ia gagal debut bersama Irfan Bahdim di timnas asuhan Elfriede Riedel pada AFF 2010. Ia baru debut pada 30 Maret 2015 saat FIFA Matchday melawan Myanmar di Sidoarjo yang dimenangkan Indonesia 2-1, 5 tahun setelah proses naturalisasinya rampung. Namun sungguh malang karena itu menjadi satu-satunya penampilan Kim Kurniawan bersama timnas Indonesia di ajang resmi. Sisanya, ia hanya bermain di laga non-agenda FIFA dan kerap dibekap cedera sehingga hanya terhitung tampil satu cap saja. Diego sebenarnya pemain potensial ketika pertama kali bergabung dengan timnas U23 yang tampil pada SEA Games 2012 di bawah asuhan Rahmat Darmawan. Percaya atau tidak, ex-pemain Go Ahead Eagles itu memiliki profil yang keras di lapangan yang mengingatkan kita pada Justin Hubner saat ini. Hanya saja secara temperamen Diego lebih unggul daripada Justin. Sayangnya ia muncul di era timnas sedang berada pada titik terendah. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Kiprah Diego Michels lebih banyak diukur bersama timnas U23 daripada senior, di mana ia menjadi bagian keberhasilan skuad Garuda Muda meraih 2 medali perak di ajang SEA Games 2011 dan 2013, di mana di kedua momen itu Indonesia harus kalah di partai puncak. Debutnya di timnas senior adalah pada kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 melawan Bahrain pada 29 Februari 2012.
di mana Indonesia terbantai 10-0 dan menjadi kekalahan paling memilukan sekaligus memalukan melawan Bahrain sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Dualisme yang terjadi pada periode itu memang membuat segala hal di sepak bola Indonesia berantakan sehancur-hancurnya. Ditambah, perilaku Diego di luar lapangan yang juga buruk. Ia 4 kali terlibat perkelahian, di mana 3 diantaranya terjadi di klub malam, 2 klub malam di Jakarta, dan 1 klub malam di Samarinda. Kasus lainnya adalah perkelahian dirinya dengan security perumahan di Samarinda tempat ia tinggal. Belum lagi kedekatannya dengan seorang selebritas membuat Diego lebih dikenal di luar lapangan ketimbang penampilannya di atas lapangan. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol di tempat hiburan malam ditambah karakter temperamennya membuat Diego sempat dicap sebagai pemain naturalisasi terburuk karena kerap berperilaku tidak menyenangkan. Ini sih memang jauh lebih unggul dari Justin Hubner kayaknya ya. Mungkin ini juga menjadi alasan mengapa beberapa pihak saat ini agak trauma dengan PSSI ketika hendak merekrut seorang pemain keturunan. Namun semua itu telah berlalu. Diego kini telah berubah dan memutuskan mualaf pada 2012 hingga menikah dan hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Sang bek kiri flamboyan itu kini tak lagi terpilih di skuad timnas Indonesia meski masih aktif bermain di Borneo FC. Tercatat, Diego hanya memperkuat timnas senior sebanyak 3 kali saja. Johnny van Beukering dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia di tahun 2012 di bawah asuhan pelatih Neil Maizar. Saat itu adalah era dualisme liga dan federasi. Tarik-menarik kedua kubu liga menjadikan timnas kesusahan mengumpulkan para pemain terbaik seluruh negeri. Jadilah beberapa pemain keturunan dipanggil untuk memenuhi panggilan timnas. Salah satunya Johnny van Beukering. Pemain yang pernah memperkuat klub-klub terkenal di era divisi seperti Vitesse Arnhem, NEC Nijmegen, hingga Feyenoord. Momen-momen gol yang ia cetak banyak bersiluweran di YouTube membuat namanya dikenal publik sepak bola Indonesia saat itu. Jelas, ekspektasi tinggi sebagai ujung tombak Garuda yang baru ada padanya. Namun ternyata penampilannya kala bersama timnas jauh dari harapan. Berat badan Johnny terlihat berlebihan dan tak ideal. Selain membuat gerakannya melambat, insting mencetak golnya jauh seperti apa yang terlihat di video-video YouTube. Tentu saja itu mengecewakan banyak pihak. Namun, saat itu memang tak ada pilihan lain. Johnny debut untuk timnas pada Piala AFF 2012 dan hanya bisa mencatatkan 2 assist untuk timnas Indonesia tanpa sekalipun mencetak gol. Itu juga jadi satu-satunya penampilan Johnny bersama timnas. Johnny van Beukering sempat pensiun pada 2016, namun kembali lagi merumput dan memperkuat beberapa klub termasuk Pelita Jaya di Indonesia Super League, di mana penampilannya sangat jauh panggang dari api alias Zong. Ia benar-benar pensiun pada 2019 dan kini kabarnya Johnny van Beukering terpaksa menjadi security klub striptease alias klub penari bugil di Belanda karena kesulitan keuangan. Sangat ironis. Namun, baru-baru ini Johnny van Beukering justru mengeluarkan statement yang menggelitik bahwa dirinya justru beruntung karena kini bergabung dengan sebuah klub di mana ia benar-benar bisa menikmati perempuan telanjang secara gratis. Aduh, Mas Johnny. Toni Kusel merupakan saudara sepupu dari Stefano Lillipali. Dari gaya rambut dan potongan wajah memang sekilas keduanya tampak mirip. Ya, namun nasib mereka di timnas sangat jauh berbeda. Ia dinaturalisasi berbarengan dengan Johnny van Beukering dan Rafael Maitimo yang juga membela Garuda di AFF 2012 yang menyedihkan itu, di mana saat itu skuad Indonesia bahkan gagal lolos dari fase grup dengan segala keterbatasan. Yang unik adalah meski pernah memperkuat Vitesse awal 2000-an, sisanya Kusel bermain untuk sejumlah klub amatir sebelum memperkuat timnas Indonesia. Bisa dibayangkan betapa buruknya talent scout PSSI saat itu yang menaturalisasi seorang pemain keturunan dari klub amatir yang kualitasnya tak beda jauh dengan para pemain lokal di Liga 1. Itu mengapa mungkin hingga kini selalu saja ada perdebatan tentang banyaknya naturalisasi di Indonesia namun tak pernah membuat Indonesia benar-benar berada di level atas. Toni Kusel tampil 2 kali untuk Garuda, semuanya di AFF 2012, namun tak memberi dampak signifikan. Karir Kusel di luar timnas pun tak berjalan mulus. Meski sempat bermain di 2 klub Indonesia, Barito Putra dan PSMS Medan,
Ia tak juga menunjukkan performa terbaik, sehingga harus kembali ke Belanda dan pensiun pada 2016 saat usianya baru saja menginjak 33 tahun. Generasi sekarang mungkin tak banyak yang mengenal namanya. Namanya melejit di era Alfred Riedel tahun 2012 ketika pelatih timnas Alfred Riedel memasukkan namanya untuk ajang pra-olimpiade. Akan tetapi, ia tidak bisa bergabung saat itu karena cedera yang sedang dideritanya dan harus fokus pada pemulihan di Belanda. Sebelumnya, pelatih lokal seperti Rahmat Darmawan juga sempat memanggil Ruben Warbanaran yang kala itu masih berusia 21 tahun untuk mengikuti seleksi pemain untuk timnas Indonesia U23 yang akan berlaga pada ajang SEA Games 2011 bersama dengan Diego Michels. Nama terakhir yang akhirnya menjadi tumpuan timnas, Ruben Warbanaran, memang sempat bergabung, tetapi kemudian namanya justru dicoret, lagi-lagi karena cedera. Ex-pemain Den Bosch itu secara mengejutkan menerima tawaran bermain di Indonesia untuk Pelita Jaya pada tahun 2012. Meski sempat dipinjamkan ke CS Vise di Liga Belgia, ia kembali ke Liga Indonesia dan bermain untuk Pelita Bandung Raya dan juga Barito Putra. Dari Liga Indonesia, Ruben sempat kembali ke Eropa dan membela beberapa klub seperti SV Honi, SV DFS, dan terakhir di Germania. Ia akhirnya memutuskan pensiun pada 2019. Sang gelandang keturunan Maluku ini pun tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai pemain keturunan yang bernasib miris karena walaupun telah berhasil dinaturalisasi pada tahun 2011, namun belum sekalipun mencatatkan penampilan bersama tim nasional Indonesia. Joy Suk merupakan gelandang yang sangat diidamkan banyak pendukung timnas di era itu. Tubuh yang penuh tato dan kekar, juga wajah sangar, serta pengalaman di beberapa klub Eropa membuat PSSI kepincut menaturalisasi gelandang bertahan Go Ahead Eagles ini. Foto-fotonya mengenakan jersey latihan timnas pun ramai beredar di internet. Namun, ketika sumpah WNI dilangsungkan, ia yang harusnya muncul bersama Ruben Warbanaran dan Diego Michels tak juga menampakkan batang hidungnya. Alhasil, ia pun gagal disumpah pada tahun 2011 itu meski proses administrasinya telah dinyatakan rampung. Tak ada yang tahu di mana kabarnya dan PSSI memberi waktu hingga 3 bulan untuk Joy Suk memenuhi panggilan. Namun hingga lewat batas yang ditentukan, Joy Suk benar-benar menghilang tanpa kabar. Desas-desus liar pun bertebaran. Salah satunya adalah keengganan Joy Suk setelah melihat carut-marut sepak bola Indonesia saat itu yang mungkin membuatnya khawatir akan masa depan karir profesional sepak bolanya di Eropa. Kiranya keputusan Joy ada benarnya karena tak lama setelah itu, PSSI pun dibanned FIFA imbas dualisme yang terjadi hingga timnas harus absen cukup lama dari pentas internasional. So what happened on the path for your unfinished business with the national team? Yeah, it was a really great time to be there. It was really nice. I was there for 1 week to train with the national team under the 23, and it was a really great time. And this process for the passport, with the passport, they say, okay, you have to live in Indonesia to stay here and to play for a club. But I want to first to play in Europa and then also for the national team. Somehow it was not like possible. But I feel I was too young to stay in Indonesia. For me, I don't make these decisions. I want to play always for the national team and to come there. But somehow it was not happening. And now I feel like I'm really ready to come in Indonesia now. Sergio Van Dijk memiliki darah keturunan Indonesia dari Ambon, Maluku yang berasal dari ibunya. Sergio Van Dijk merupakan mantan pemain timnas Indonesia yang tadinya direncanakan dapat menggantikan Christian Gonzalez. Ia mengawali karir sepak bolanya bersama FC Groningen pada 2000 hingga 2002. Lalu hengkang ke Australia untuk memperkuat Brisbane Roar, kemudian ke Adelaide United di musim 2011-2012. Bersama Adelaide United, ia mengemas 16 gol dan menjadikannya top skor A-League di musim itu. Setelah menjadi top skor Liga Australia, Sergio Van Dijk sempat satu musim berkarir di Liga Indonesia bersama Persib Bandung. Dalam 29 pertandingan di Liga Super Indonesia pada 2013, penyerang berkepala pelontos ini sukses mengemas 21 gol. Top skor kedua di bawah legenda Indonesia Boaz Salosa dengan 25 gol. Setelah dari Persib Bandung, Sergio Van Dijk melanjutkan karir di klub Sepahan di Liga Iran
hingga Suphanburi di Liga Thailand. Di Liga Thailand pada tahun 2015, Sergio sukses menyerangkan 15 gol dari 25 laga dan kembali lagi menjadi top skor. Namun kegemilangannya di klub berbanding terbalik dengan performanya saat berkostum merah putih. Sergio Van Dijk menjalani debut saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Asia 2015 yang berlangsung di Jakarta pada 23 Maret 2013. Total dari 6 pertandingan bersama timnas Indonesia, Sergio Van Dijk hanya mengemas 1 gol. Itu pun ke gawang Timor Leste di laga uji coba yang berlangsung jelang Piala AFF 2014 di mana Indonesia menang 4-0. Bahkan pada gelaran Piala AFF 2014 di Vietnam, Sergio Van Dijk sama sekali gagal mencetak gol dari 3 pertandingan yang ia jalani. Kini, ia telah menyatakan pensiun dari dunia sepak bola dan bekerja sebagai agen pemain sepak bola yang cukup sukses. Salah satu pemain yang berada dalam agensinya adalah nama yang akan kita bahas setelah ini. Ezra Walian adalah pemain sepak bola kelahiran Amsterdam, Belanda. Ia memiliki keturunan Indonesia dari pihak ayah bernama Glenn Walian yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Ia berkembang melalui jajaran pemain Akademi Muda Ajax setelah bergabung dari Akademi AZ Alkmaar dan kemudian bergabung dengan tim cadangan Jong Ajax pada 2016. Ezra sebelumnya sempat memperkuat timnas Belanda U15 hingga U17 sebelum akhirnya memilih menjadi WNI. Ia pun masuk dalam skuad SEA Games 2017 arahan Luis Mia. Namun ia sempat tak dapat tampil di laga resmi bersama timnas senior karena perpindahan federasinya yang rupanya belum beres. Saat itu, Ezra secara mengejutkan menerima pinangan PSM Makassar untuk bermain di Liga 1. Tentu hal ini sangat disayangkan berbagai pihak saat itu mengingat potensi dan usianya yang terbilang sangat muda dan mungkin masih dapat berkembang di level Eropa. Ex-rekan setim Donny van de Beek di Jong Ajax itu hanya memperkuat timnas dalam 9 laga resmi dan hanya mencetak 3 gol untuk timnas senior dan sebiji gol untuk timnas U23. Tentu ini belum cukup untuk seorang striker di sebuah tim nasional. Di usianya yang sekarang menginjak 27 tahun saat video ini dibuat, bukan tak mungkin ia akan kembali dipanggil timnas era Patrick Kluivert. Namun mengingat persaingan di timnas hari ini semakin ketat dan berat karena diisi oleh banyak pemain liga lokal dan pemain keturunan yang kualitasnya telah benar-benar teruji dan terseleksi. Jadi rasanya kemungkinan bagi Ezra Walian untuk kembali ke timnas ada, tapi sangat sulit. Demikianlah para pemain keturunan yang gagal bersinar atau gagal memperkuat timnas sebelum akhirnya kini timnas Indonesia dapat menduduki level terbaik sepanjang sejarah sepak bola Indonesia dengan kehadiran dan kualitas pemain keturunan diaspora. Beruntung ada perbaikan signifikan dari segi scouting dan rekrutmen pemain keturunan sejak era Iwan Bule hingga Erick Thohir. Kehadiran orang-orang kompeten seperti Pak Hamdan Hamdan, Hassani Abdul Ghani hingga kakak dari Irfan Bahdim, Fardi Bahdim, yang menjadi penghubung para pemain keturunan ini dengan PSSI menjadi angin segar Indonesia sehingga dapat menemukan diaspora keturunan yang benar-benar memenuhi standar dan kualitas tim nasional. Tentunya juga atas dasar rekomendasi tim pelatih timnas yang tahu betul pemain mana yang dibutuhkan. Tentu saja harapan semua supporter agar tim nasional yang menjadi muara seluruh insan sepak bola dapat benar-benar diperlakukan dengan baik hingga di masa yang akan datang timnas mampu mencapai level sepak bola dunia.